Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aulia Rahmadani, mahasiswa dari program studi S1 Keperawatan Universitas Fordekok Bukit Tinggi, semester 4 dan dari kelas B. Kali ini kita akan membahas terkait anatomi dan juga fisiologi dari sistem gastrointestinal atau yang biasa disebut dengan sistem pencernaan. Sistem gastrointestinal atau GI adalah serangkaian organ berongga dan padat mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, hati, pankreas, hingga anus yang bekerja sama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang limbah. Fungsinya adalah untuk mencakup pergerakan makanan atau peristaltik, pemecahan kimiawi, penyerapan nutrisi ke darah, dan eliminasi sisa. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu anatomi dari sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan. Silahkan simak video berikut ini. Jalur pencernaan makanan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Mulut adalah pintu masuk utama sistem gastrointestinal yang berfungsi untuk menghancurkan makanan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Proses ini melibatkan lidah untuk mengatur makanan, kelenjar ludah untuk membasahi makanan, dan uvula untuk membantu menelan, mengubah makanan menjadi bolus sebelum ke kerongkongan. Selanjutnya, kerongkongan atau esofagus adalah tabung otot sepanjang 23-30 cm yang menghubungkan tenggorokan atau faring dengan lambung dalam sistem gastrointestinal. Fungsi utamanya adalah untuk menyalurkan makanan dan cairan melalui gerakan otot peristaltik. Organ ini dilindungi oleh dua sphincter, atas dan bawah, yang mengatur masuknya makanan dan mencegah asam lambung naik kembali. Lambung adalah organ berotot berbentuk huruf J terletak di perut kiri atas yang berfungsi sebagai penyimpan sementara, pencerna mekanik, dan pencerna kimiawi. Ia memproses makanan menjadi kimus atau bubur kental dan membunuh mikroorganisme sebelum disalurkan ke usus halus. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus adalah organ saluran pencernaan terpanjang yaitu 3-5 meter yang berfungsi utama untuk mencerna makanan secara kimiawi dan menyerap lebih dari 90% nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral ke dalam darah. Terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Organ ini menggunakan villi untuk memperluas area penyerapan. Usus besar atau kolon adalah bagian akhir dari sistem gastrointestinal yang berfungsi untuk menyerap air, elektrolit, dan vitamin dari sisa makanan, serta membentuk dan memadatkan feses. Organ ini terdiri dari sekum, kolon, ascendens, transversum, descendens, dan sigmoid, rektum, dan yang terakhir anus. Bakteri di usus besar juga membantu pencernaan dan menjaga keseimbangan pH. Rektum dan anus yaitu berfungsi untuk menampung dan mengeluarkan feses atau defekasi. Rektum dengan panjang 12-15 cm menyimpan feses dari usus besar dan memicu sinyal buang air besar. Sementara anus atau ujung terluar adalah lubang dengan otot sphincter yang mengatur keluarnya kotoran. Keduanya krusial untuk kontinensial fekal. Selanjutnya, kita akan membahas terkait fisiologi dari sistem gastrointestinal atau GI. Fisiologi sistem gastrointestinal melibatkan serangkaian proses kompleks mulai dari mulut hingga anus untuk menerima makanan, memecahnya secara fisik dan kimia, menyerap zat gizi ke dalam darah, dan membuang sisa limbah. Proses ini melibatkan pencernaan, sekresi enzim atau air,
pergerakan atau motilitas, penyerapan, dan ekskresi yang memakan waktu 24 sampai 72 jam. Fisiologi gastrointestinal adalah cabang fisiologi manusia yang membahas fungsi fisik saluran pencernaan atau GI. Fungsi saluran GI adalah memproses makanan yang dicerna dengan cara mekanis dan kimiawi, mengekstrak nutrisi, dan mengeluarkan produk limbah. Saluran GI terdiri dari saluran alimentari yang membentang dari mulut ke anus serta kelenjar, zat kimia, hormon, dan enzim terkait yang membantu pencernaan. Proses utama yang terjadi di saluran GI adalah 1. Motilitas, 2. Sekresi, 3. Regulasi, 4. Pencernaan, dan yang terakhir sirkulasi. Fungsi dan koordinasi yang tepat dari proses-proses ini sangat penting untuk menjaga kesehatan yang baik dengan menyediakan pencernaan dan penyerapan nutrisi yang efektif. Di antara fisiologi sistem gastrointestinal yaitu ingesti dan dingesti, deglutisi, pencernaan lambung, pencernaan dan penyerapan usus halus, dan yang terakhir absorpsi. Ingesti adalah proses masuknya makanan dan cairan ke dalam tubuh melalui mulut. Sedangkan digesti adalah proses pemecahan molekul makanan kompleks menjadi lebih sederhana secara mekanik, yaitu dengan pengunyahan, dan kimiawi, yaitu dengan enzim di saluran pencernaan. Keduanya merupakan tahap awal sistem pencernaan sebelum nutrisi diserap atau absorpsi dan sisa makanan dikeluarkan atau eliminasi. Berikut detail perbedaan antara ingesti dan digesti. Ingesti atau memasukkan makanan, definisinya yaitu tindakan mengambil makanan atau cairan dari lingkungan masuk ke dalam tubuh. Tempatnya yaitu di mulut. Prosesnya yaitu melibatkan koordinasi otot tangan dan lengan untuk membawa makanan, diikuti dengan mengunyah atau mastikasi, dan menelan atau deglutisi. Sedangkan digesti atau pencernaan definisinya adalah pemecahan makanan secara fisik dan kimiawi di sepanjang saluran pencernaan agar nutrisinya dapat diserap. Tempatnya yaitu di lambung dan usus halus. Jenisnya 1. Ada pencernaan mekanik. Penghancuran makanan menjadi partikel lebih kecil oleh gigi dan otot lambung. 2. Pencernaan kimiawi. Pemecahan nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan lemak oleh enzim pencernaan dan asam. Secara berurutan dalam sistem pencernaan, makanan mengalami ingesti terlebih dahulu, kemudian digesti. Fisiologi selanjutnya adalah deglutisi, yaitu proses menelan makanan yang memindahkan bolus dari mulut ke esofagus, dikendalikan oleh medula oblongata dan pons. Proses ini terdiri dari 3 fase utama, yaitu oral, faringeal, dan esofageal, yang memastikan makanan masuk ke lambung dan mencegah masuk ke trakea. Berikut adalah detail mengenai deglutisi. Fase deglutisi ada 3. 1. Fase oral atau mulut. Lidah mendorong bolus makanan ke belakang mulut secara sadar. 2. Fase faringeal atau tenggorokan. Fase refleks di mana palatum mole menutup saluran hidung, laring naik, dan epiglotis menutup saluran nafas. 3. Fase esofageal atau kerongkongan.
Makanan didorong ke lambung melalui gerakan peristaltik. Mekanisme kontrol. Deglutisi diatur oleh pusat menelan di medula oblongata dan pons. Selanjutnya, keamanan. Saat menelan, nafas berhenti sejenak atau disebut dengan apnea deglutisio untuk mencegah tersedak. Dan yang terakhir, gangguan. Kesulitan menelan disebut disfagia yang dapat menghambat asupan nutrisi. Proses ini terjadi secara otomatis setelah makanan mencapai faring, meskipun dalam posisi terbalik sekalipun. Fisiologi selanjutnya yaitu pencernaan lambung. Lambung adalah organ otot berbentuk J di perut kiri atas yang berfungsi untuk menampung, mengaduk, dan mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi menjadi kimus atau bubur halus. Lambung menggunakan asam klorida atau HCI dan enzim seperti pepsin untuk memecah protein dan membunuh kuman. Ini adalah tahap krusial sebelum nutrisi diserap di usus halus. Komponen dan fungsi utama sistem pencernaan lambung. Bagian lambung terdiri dari kardia, fundus, korpus, antrum, dan pilorus. Pencernaan mekanis, dinding otot lambung mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung. Pencernaan kimiawi, yaitu menggunakan asam klorida atau HCI, mengaktifkan enzim, membunuh mikroorganisme, dan menjaga pH asam. Selanjutnya, pepsin, untuk memecah protein menjadi peptida dan asam amino. Selanjutnya, renin, yaitu untuk mengumpulkan protein susu, terutama pada bayi. Dan yang terakhir dari pencernaan kimiawi yaitu mukus atau lendir, untuk melindungi dinding lambung dari korosi asam. Hasil akhirnya, makanan berubah menjadi bubur kental yang disebut kimus, yang kemudian didorong ke usus halus melalui sphincter pilorus. Fisiologi selanjutnya yaitu pencernaan dan penyerapan usus halus. Usus halus adalah tempat utama pencernaan kimiawi dan penyerapan nutrisi. Memecah makanan menjadi molekul kecil seperti karbohidrat, protein, dan lemak melalui enzim pankreas dan empedu. Struktur fili atau mikrofili memaksimalkan penyerapan ke aliran darah dan limfa. Proses ini terjadi di duodenum, jejunum, dan ileum. Berikut adalah rincian proses pencernaan dan penyerapan di usus halus. 1. Pencernaan kimiawi di usus halus. Duodenum atau usus 12 jari. Makanan dari lambung bercampur dengan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Enzim pencernaan terdiri dari lipase, yaitu untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana, dan enzim tripsin atau protease untuk memecah protein menjadi asam amino. Selanjutnya, empedu untuk mengemulsi agar lebih mudah dicerna oleh lipase. Itu adalah untuk mengemulsi lemak. Penyerapan nutrisi di usus halus. Struktur fili dan mikrofili, yaitu tonjolan kecil di dinding jejunum dan ileum yang sangat memperluas permukaan untuk penyerapan efisien. Mekanisme penyerapannya berupa nutrisi diserap melalui dinding usus ke dalam pembuluh darah seperti karbohidrat, asam amino, vitamin dan mineral, atau sistem limfatik yaitu lemak. Jejunum adalah tempat utama penyerapan nutrisi, sedangkan ileum yaitu untuk menyerap sisa nutrisi terutama vitamin B12 dan garam empedu. Gerakan usus. 1. Peristaltik, kontraksi otot yang mendorong makanan maju.
sedangkan segmentasi gerakan mencampur makanan dengan enzim pencernaan. Gangguan pada fungsi ini, seperti kekurangan enzim, dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti intoleransi laktosa, diare, dan malabsorpsi. Usus besar berfungsi untuk menyerap air, elektrolit seperti natrium dan klorida, vitamin seperti vitamin K dan vitamin B dari sisa makanan mengubah menjadi feses padat. Proses ini melibatkan bakteri usus untuk fermentasi dan penyerapan asam lemak rantai pendek. Setelah air diserap, feses disimpan di rektum sebelum dikeluarkan. Itulah anatomi dan fisiologi dari sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan. Terima kasih.